Apa kabar pemirsa, seputar Sumut kembali hadir ke hadapan Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan, di antaranya terekam CCTV sindikat pencuri kotak amal masjid diringkus aparat kepolisian. Pengelolaan sampah di kota Adipura Siantar terkesan lambat. Nanti kami ajak Anda untuk menikmati kesegaran wisata pemandian Bah Sampuran. Pemirsa, selain 3 cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki berbagai rangkuman informasi menarik lainnya. Bersama saya, Adi Uratmaja, berikut seputar Sumut selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 2 orang sindikat pelaku pencuri kotak amal masjid di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berhasil dibongkar tim Buser Elang Sakti Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Kasus ini terbongkar berkat adanya rekaman kamera pengintai atau CCTV. Inilah rekaman CCTV atau kamera pengintai saat satu pelaku beraksi di salah satu masjid di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saat jemaat sedang melaksanakan sholat, ia juga berpura-pura hendak ikut sholat. Namun saat jemaah melakukan sujud, ia langsung melarikan kotak amal bersama tersangka lainnya yang sudah menunggu di luar masjid. Kedua tersangka sindikat pencurian kotak amal masjid ini, yakni tersangka Sulham 27 tahun dan tersangka Dewa Puja Kusuma 22 tahun. Keduanya warga DR Hamka, Kota Tebing Tinggi. Kedua tersangka ini berhasil ditangkap setelah adanya laporan pengurus Masjid At-Taqwa, Jalan Kumpulan Pane, bahwa kotak amal masjid mereka dibawa lari pencuri. Selain melaporkan kejadian, pengurus masjid juga memberikan rekaman aksi pencurian. Dengan berbekal rekaman kamera pengintai, petugas akhirnya berhasil menangkap 2 tersangka. Keduanya ditangkap Minggu sore di lingkungan 1 Bandar Sakti. Kuat dugaan kedua tersangka merupakan jaringan pelaku pencurian kotak amal masjid di kota Tebing Tinggi. Sementara Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi Ajun Komisaris Polisi atau AKP Wirhan Arif membenarkan adanya pengungkapan kasus pencurian kotak amal di dalam masjid. Pengungkapan ini berkat adanya rekaman kamera pengintai atau CCTV masjid. Dalam pengakuannya, kedua tersangka mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian kotak amal. Kami mengamankan kedua pelaku atas nama inisial DP dan ZM berdasarkan informasi ataupun rekaman CCTV, video CCTV yang terekam di salah satu masjid yang terletak di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, yaitu Masjid At-Taqwa, di mana salah satu pelaku ini mengambil kotak amal ketika umat sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian berdasarkan video rekaman CCTV tersebut yang sedang viral di kalangan masyarakat, kami melakukan penyelidikan lebih mendalam dan mencari keberadaan pelaku. Kemudian kami amankan untuk kami lakukan proses penyidikan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Kini guna pengusutan barang bukti 2 kotak amal dan 2 tersangka diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Kedua tersangka dijerat pasal 63 KUHP pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Nasib naas dialami seorang kakek berusia 81 tahun setelah dirinya mendapat penganiayaan dari beberapa orang tanpa alasan yang jelas di Desa Kentara, Desa Lai Parira, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, 3 orang pelaku yang diduga oknum LSM penjara diamankan Polsek Dairi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diduga terlibat kasus penganiayaan terhadap lansia, yakni kakek Mangantar Sihite, usia 81 tahun, warga Desa Kentara, Kecamatan Lai Parira. Personel Polres Dairi lakukan penangkapan terhadap ketua LSM penjara berinisial RS bersama 2 anggotanya JS dan SS dari tempat yang berbeda. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, polisi menyebut
bahwa RS yang merupakan Ketua LSM DPC Penjara yang bertugas di wilayah Kabupaten Dairi adalah otak pelaku terjadinya penganiayaan. Hal tersebut dikarenakan RS lah yang telah memerintahkan JS dan SS pergi menuju rumah kakek Mangantar Sihite dan terjadilah penganiayaan tersebut. Namun hingga saat ini motif terjadinya penganiayaan terhadap kakek lansia tersebut belum terungkap. Pihak kepolisian mengaku tersangka masih berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan kakek Mangantar Sihite juga tidak tahu kenapa dirinya dianiaya. Namun polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi agar kasus tersebut dapat terungkap. Kami Polres Dairi, khususnya Satreskrim Polres Dairi, telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan kepada 3 orang tersangka, yaitu Saudara JS, Saudara SS, dan Saudara RS. Adapun ketiga tersangka ini kita tangkap karena diduga melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama di muka umum kepada seseorang. Dalam hal ini korbannya adalah Saudara MS yang berusia 81 tahun. Atas dasar inilah kami melakukan proses penyidikan dan melakukan upaya paksa terkait ketiga orang tersangka tersebut. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka oknum LSM Penjara yang terlibat kasus penganiayaan harus mendekam di sel tahanan dan terancam kurungan selama 5 tahun lebih karena terjerat pasal 170 ayat 1 dan pasal 351 ayat 1. Dari Dairi, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Terminal tipe B Kabanjahe Kabupaten Karo telah diresmikan dan telah beroperasi. Seputar Sumut segera kembali. Ingat selalu gunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau hindari keramaian. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Sumut. Pemirsa, Kota Pematang Siantar yang dikenal sebagai salah satu kota yang pernah mendapat penghargaan Kota Adipura, kini hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, kini tumpukan sampah sudah menjadi hal yang lazim yang bisa dijumpai di kota ini. Hingga kapasitas tempat pembuangan akhir sampah pun tak mampu untuk menampung sampah di kota ini. Beginilah kondisi tumpukan sampah yang ada di TPA Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tidak hanya menyebabkan aroma bau menyengat, kondisi sampah yang sudah overkapasitas menyebabkan sampah berserakan hingga ke badan jalan. Tak hanya itu, antrian truk pengangkut sampah juga menjadi pemandangan umum terlihat di depan TPA karena tingginya volume sampah setiap harinya yang masuk ke TPA Tanjung Pinggir. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar melalui sekretarisnya Sofian Purba menjelaskan terbatasnya alat berat menjadi faktor penumpukan sampah dan juga kondisi cuaca yang sering hujan mengakibatkan terganggunya proses pengerjaan. Sofian mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pengelolaan sampah dengan menyewa alat berat dan berharap pemerintah kota untuk menambah alat berat. Rencananya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar akan menambah TPA di Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Ini kan habis libur hari raya dan tahun baru ya, Natal tahun baru, volume sampah juga meningkat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, situasi TPA kita memang sudah mendekati maksimal. Dan tahun ini dalam rangka eksekusi pelaksanaan TPA yang baru. Mudah-mudahan di 2022 sudah clear, sudah bisa dibangun, 2023 sudah bisa beroperasi. Ada beberapa kendala memang karena akibat maksimalnya TPA pemrosesan air yang sekarang dengan alat yang kita ada doser itu menimbulkan penggeseran sampah itu lambat. Tetap kita upayakan di bulan 12 juga kita sudah sewa beko, mungkin nanti kalaupun ini ada kendala kita akan sewa beko. Karena dengan kegiatan yang sekarang belum bisa balance dia dengan tumpukan sampah yang ada, termasuk eksekusi yang kita lakukan terhadap sampah-sampah PD pasar.
kita coba untuk membuat beberapa titik kontainer, tetapi juga kesadaran masyarakat kita masih agak sedikit kurang, tidak membuang ke dalam kontainer. Dia tetap membuang di sekeliling kontainer. Ya, kita juga berharap kemarin kepada pemerintah kota, mudah-mudahan kita bisa di pengadaan alat beko untuk membantu tugas doser yang ada. Lokasinya di mana? Lokasi TPA kita masih yang sekarang, yang sudah lagi kita proses dari kemarin bersama dengan Aset dan Bapeda. Itu nanti lokasinya sekitar Kelurahan Gurila sesuai RT/RW kita yang ada. Itu dia. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama di 2023 kita sudah mempunyai TPA yang baru. Tumpukan sampah juga kerap terpantau di beberapa titik pasar tradisional yang ada di Kota Pematang Siantar. Sampah ini merupakan limbah pedagang pasar yang dibiarkan berhari-hari, salah satunya di Pasar Dwi Kora yang berada di Jalan Patuan Anggi, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Sampah tersebut berasal dari para pedagang pasar yang sejak beberapa hari tidak diangkut. Seperti diketahui, Kota Pematang Siantar dulunya menjadi salah satu kota yang menerima penghargaan Adipura, salah satunya di bidang kebersihan kota. Namun dengan situasi saat ini, seperti lambannya penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Siantar, penghargaan Adipura yang dulu menjadi kebanggaan masyarakat, kini hanya menjadi isapan jempol belaka. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simare-Mare dan Untung Sihombing melaporkan. Kita ke Kabupaten Karo, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meresmikan pengoperasian Terminal Tipe B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terminal modern ini merupakan pilot project dari pembangunan terminal Tipe B modern yang nantinya akan dibangun di beberapa daerah di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendapat sambutan hangat saat tiba di Terminal Tipe B Modern Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan orang nomor 1 di Sumatera Utara ini untuk meresmikan pengoperasian Terminal Tipe B Modern pertama yang dibangun di Sumatera Utara. Terminal ini sekaligus merupakan pilot project dari pembangunan Terminal Tipe B Modern yang akan dibangun di beberapa kota dan daerah di Sumatera Utara. Dalam peresmian tersebut, Gubernur Sumatera Utara bersama dengan Bupati Karo juga menandatangani prasasti serta pengguntingan pita sebagai simbol dibukanya secara resmi pengoperasian terminal. Selanjutnya, rombongan berkesempatan berkeliling melihat kondisi terminal serta lokasi tempat berjualan yang berada di lantai 2 terminal sebagai fasilitas pendukung. Dalam sambutannya, Edi Rahmayadi mengajak masyarakat untuk bersama menjaga terminal ini dalam bidang keamanan dan kebersihan, sehingga masyarakat atau penumpang yang akan bepergian dapat merasakan kenyamanan. Peresmian terminal Tipe B di Kabanjahe ini. Kenapa? Sementara tadi saya belum ngomong ini, kenapa hari itu kita fokus ke terminal? Tempat jalan kita yang kecil ini, orang berantakan rakyat untuk menaiki kendaraan. Juga kendaraan sembarangan berhenti di mana-mana. Itu dulu tempo hari kita berpikirnya. Terus apa yang bisa? Saran dari Pak Bupati ini, Pak, kita bukalah, kita renovasi terminal ini. Sebelumnya Terminal Kabanjahe masuk dalam golongan terminal tipe C yang dibangun pada tahun 1980 dan pengelolaannya oleh pemerintah Kabupaten Karo. Dan pasca naik menjadi tipe B, maka pengelolaannya akan beralih ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rencananya ke depan akan kembali dibangun jembatan penyeberangan orang agar masyarakat lebih leluasa dan nyaman saat akan menuju terminal, sekaligus untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi pada jam dan waktu tertentu. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan. Melihat kreativitas warga binaan dari balik jeruji besi seputar Sumut, segera kembali dengan informasinya. Ingat pesan ibu, selalu gunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau hindari keramaian. Kami segera kembali. Anda masih bersama kami di seputar Sumut, pemirsa. Berada di balik jeruji besi tak membuat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar kehilangan kreativitas. Bahkan sebaliknya,
para warga binaan ini menghabiskan hari-hari mereka dengan berbagai kreativitas, menghasilkan karya yang luar biasa melalui bakat dan talenta yang mereka miliki. Apa saja hasil karya mereka? Berikut ini liputannya. Beginilah suasana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di tempat inilah puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar menghabiskan waktu mereka selama menjalani masa hukuman. Berbagai bakat dan keterampilan yang mereka miliki maupun melalui pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat tuangkan melalui pembuatan kerajinan tangan dari bahan-bahan bekas yang didaur ulang. Melalui tangan-tangan kreatif mereka, bahan bekas pakai mereka sulap menjadi berbagai jenis miniatur seperti kapal, becak, rumah ibadah, rak pot bunga, bertenun ulos, juga salon. Tak hanya itu, masih ada juga keterampilan lainnya seperti membuat tas dari tali kur, membuat roti, juga merangkai bunga dan masih banyak karya lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan agar napi tidak merasa bosan. Selain itu, hasil karya mereka selanjutnya bisa dipasarkan dan bisa menjadi modal bagi mereka setelah bebas nanti. Selain itu, agar mereka bisa mempergunakan keterampilan yang didapat saat mendekam di dalam lapas sebagai mata pencaharian nanti. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar, Rudi Fernando Sianturi, mengatakan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh warga binaan merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar kelak para warga binaan telah bebas memiliki keterampilan sebagai modal dalam menjalani kehidupan di luar sana. Bahkan bakat dan talenta sudah dimiliki sebagian warga binaan sebelum mereka masuk penjara. Selanjutnya, bagi warga binaan yang memiliki pengetahuan untuk membuat miniatur dapat mengajarkan kepada temannya agar bisa juga menghasilkan suatu karya. Semua tujuan kita adalah untuk mereka, karena ada sebagian warga binaan kita yang tinggi hukumannya, kita bina mereka, kita bikin keterampilan, jadi mereka menjalani masa pidananya tidak jenuh. Dan nantinya mereka dapat keahlian dari dalam. Harapan kita, mereka nanti kembali ke masyarakat, sudah ada keahliannya, jadi tidak melakukan kejahatan lagi. Itu tujuan pembinaan kita di sini. Ada juga pembinaan kepribadian, itu pembinaan kerohanian, bidang agama, ada pembinaan keterampilan. Keterampilan ini yang bisa menghasilkan uang nanti mereka di luar, jadi tidak melakukan kejahatan kembali. Hasil-hasil kreasi mereka kita jual untuk umum, dan ada juga melalui online, melalui media sosial Lapas Siantar, ada juga kita pajangkan di luar, ada kita bikin tempat gelarinya. Jadi bisa pengunjung yang menitipkan makanan, mereka melihat kreasi tersebut, hasil karya warga binaan, dan mereka membeli. Ada juga kita pajangkan di saung, tempat rumah makan yang ada di luar lapas. Selanjutnya, hasil karya warga binaan dipajang dan dijual untuk umum, terutama bagi pengunjung yang akan berkunjung. Bila berminat dapat langsung membelinya dengan harga yang terjangkau. Dengan harapan ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat, mereka dapat mempraktikkan apa yang telah mereka belajar dari Lembaga Pemasyarakatan. Untuk sebagai modal mereka dapat menghasilkan uang dan tidak kembali lagi untuk melakukan kejahatan. Dari Simalungun, Hardinal Sumare-Mare melaporkan. Kita ke informasi wisata. Pemirsa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi objek wisata yang sangat beragam. Salah satunya yang patut untuk dikunjungi ialah pemandian aqua atau pemandian bah sampuran. Suasana yang asri dengan suguhan air biru yang sangat jernih, cocok bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga. Udara yang sejuk ditambah suasana yang nyaman karena lokasinya berada di tengah perkebunan kelapa sawit PT PN 4 unit Marihat dengan suguhan kolam pemandian air yang sangat jernih. Inilah mengapa kawasan objek wisata pemandian atau yang biasa disebut bah sampuran
menjadi salah satu objek wisata yang patut untuk Anda kunjungi bersama dengan sanak keluarga Anda. Wisata pemandian yang berada di Nagori Silampuyang, Kecamatan Jorlang, Hantaran, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di pemandian ini, pengunjung bisa menyelam di kolam dengan suguhan air biru yang sangat jernih. Walau hanya satu kolam pemandian saja, pengunjung tidak perlu khawatir air menjadi kotor, karena air di objek wisata ini silih berganti mengalir sehingga kejernihan air tetap terjaga walaupun banyak wisatawan yang mandi. Sebelumnya objek wisata ini sudah lama ada, namun beberapa tahun terakhir objek wisata ini menjadi lebih dikenal wisatawan hingga dari luar daerah. Karena warga setempat memanfaatkan potensi pemandian ini menjadi lebih menarik dengan melakukan berbagai perubahan, mulai dari pelebaran kolam dan menambah beberapa fasilitas untuk menambah daya tampung wisatawan. Perubahan ini tentunya menambah daya tarik pengunjung dikarenakan belum banyaknya bangunan-bangunan di sekitaran pemandian, menjadikan suasana di lokasi lebih asri, ditambah lokasi wisata bersih dari sampah. Tempat pemandian yang ada di Pascapuran, Nagori Silampuyang. Sejak dulu kala ini sudah ada di sini tempat pariwisata. Tapi sekarang ini pengunjung banyak, bahkan dari luar. Sekarang ini banyak dikunjungi orang-orang dari luar. Nah, kemajuan ke depan kita minta dari Pemkab Simalungun supaya diperhatikan ini tempat pariwisata yang ada di Pascapuran ini. Jadi artinya supaya lebih maju. Yang harus ditambah apa aja Pak untuk ditambah? Contohnya tenda-tenda, apa tempat difasilitasi lah apa yang perlu di tempat ini, itu saja. Kayak akses ke sini ya Pak? Jalan, aksesnya jalan bisa kendaraan roda 2 sekitar 100 meter dari jalan raya. Setelah puas mandi di sini, pengunjung tidak perlu khawatir harus membayar mahal karena tidak dipungut biaya alias gratis. Namun pengunjung hanya membayar biaya parkir kendaraan secara sukarela untuk keamanan. Akses menuju lokasi pemandian cukup strategis, hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari jalan utama Siantar menuju Parapat. Namun di masa pandemi COVID-19, pengunjung yang hadir ke tempat ini dibatasi agar tidak menjadi penyebaran klaster COVID-19. Dari Simalungun, Hardinal Simaremare melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penghujung jumpa kita kali ini. Kunjungi juga sumutv.tv untuk dapat menyimak informasi yang baru kami sampaikan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ari Yuratmaja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.